Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11 SMK Budi Mulia 2. Hari ini kita akan belajar tentang determinan dan inverse matrix. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menentukan determinan matriks 2x2. Kita juga akan menentukan determinan matriks 3x3 serta menentukan inverse matriks 2x2. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang determinan matriks 2x2, kemudian determinan matriks 3x3, dilanjut dengan inverse matriks 2x2. Serta nanti di akhir akan ada latihan soal untuk belajar di rumah. Yang pertama, kita akan membahas tentang determinan matriks 2x2. Notasi untuk determinan matriks adalah seperti ini. Kita bisa tuliskan det A atau garis lurus seperti ini 2A. Bacanya tetap determinan A. Menentukan determinan matriks 2x2 yaitu dengan mengalihkan diagonal utama seperti ini dan diagonal sekunder seperti ini. Jadi kalau ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka determinan A adalah A kali D dikurangi B kali C. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Untuk menentukan determinan matriks 2x2, misalnya di sini ada matriks 8, 6, 5, dan 4, maka determinannya adalah kita kalikan diagonal utamanya yaitu 8 kali 4, kemudian kita kurangi diagonal sekundernya yaitu 6 kali 5, hasilnya adalah 32 dikurangi 30, hasilnya 2. Demikian juga untuk soal yang kedua, di sini ada matriks 5, negatif 6, 8, dan 4. Untuk bisa menentukan determinannya, kita kalikan dulu diagonal utamanya, di sini 5 kali 4. Kemudian kita kurangi dengan diagonal sekundernya, miring ke sini, negatif 6 dikali 8. Maka hasilnya adalah 20 dikurangi negatif 6 kali 8. Di sini hasilnya masih negatif 48. Maka ini ada negatif hasilnya positif. 20 ditambah 48 hasilnya 68. Selanjutnya kita akan membahas determinan matriks 3x3. Nah, untuk menentukan determinan matriks 3x3, kita tambahkan dua kolom pertama dari matriks A ini, yaitu ADG dan BEH. Kita letakkan di belakang matriks A, ADG dan BEH. Kemudian untuk menentukan determinan matriksnya, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utama yang berwarna biru, di sini ada 3 diagonal utama, kemudian dikurangi dengan diagonal sekunder yang berwarna hijau. Maka hasilnya adalah A kali E kali I, kita tambah dengan B kali F kali G, ditambah dengan C kali D kali H, kemudian dikurangi diagonal sekundernya dimulai dari yang sini C kali E kali G dikurangi ditambah A kali F kali H ditambah lagi dengan B kali D kali I, sehingga ada 3 diagonal utama dan 3 diagonal sekunder. Kita akan bahas contoh soalnya seperti ini. Misalnya ada matriks 2, 3, 5, 1, 2, 4, 3, 2, 3. Maka untuk memudahkan perhitungan, kita tambahkan 2 kolom di sampingnya, yaitu 2, 1, 3, dan 3, 2, 2. Di sini kita akan kalikan
diagonal utamanya, 3 diagonal utama. Lihat di sini. Ini 3 diagonal utama. Maka kita kalikan dulu 2 kali 2 kali 3. Hasilnya 12. Kita tambah dengan 3 kali 4 kali 3. Hasilnya 36. Ditambah lagi dengan 5 kali 1 kali 2, hasilnya 10. Diagonal utama sudah kita kalikan 3-3-nya. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal sekundernya. Dimulai dari yang sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Yang pertama, 5 kali 2 kali 3, hasilnya 30. Ditambah dengan 2 kali 4 kali 2, hasilnya 16. Ditambah lagi 3 kali 1 kali 3, hasilnya 9. Kita hitung hasilnya. 12 ditambah 36 ditambah 10, hasilnya 58. Kemudian kita kurangi dengan 30 ditambah 16 ditambah 9. Hasilnya adalah 55. Maka 58 dikurangi 55, hasilnya 3. Untuk soal yang kedua, sama seperti yang tadi, kita tambahkan dulu kolom pertama dan kolom kedua. Negatif 4, 0, dan 5. Kemudian di sini 0, 3, dan negatif 1. Maka hasilnya adalah, kita kalikan dulu diagonal utama, ada 3. Nah, ini diagonal utamanya, negatif 4 kali 3 kali 3. Jadi ini hasilnya negatif karena ada negatifnya. Negatif 4 kali 3 kali 3. Hasilnya negatif 36. Yang kedua, 0 kali negatif 2 kali 5, hasilnya adalah 0. Kemudian yang terakhir, 1 kali 0 kali negatif 1, hasilnya 0. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal sekundernya. Dimulai dari sini. Ada 3 juga diagonal sekunder. 1 kali 3 kali 5, hasilnya 15. Kemudian ditambah dengan negatif 4 kali negatif 2 kali negatif 1. Negatif 4 kali negatif 2 hasilnya positif 8. Dikali negatif 1 hasilnya negatif 8. Kemudian 0, 0, 3 dikalikan hasilnya 0. Kita jumlahkan masing-masing di sini. Negatif 36 tambah 0 tambah 0, hasilnya negatif 36. Dikurangi 15 dikurangi 8. Karena ini tambah min, berarti dikurangi 8, hasilnya 7. Negatif 36, negatif 7. Semakin banyak negatifnya, hasilnya negatif 43. Selanjutnya kita akan membahas inverse matriks 2 kali 2. Jika matriks A misalnya ada A, B, C, dan D dengan determinannya maka A kali D dikurangi B kali C, maka inverse dari matriks A bisa kita tentukan dengan seperti ini. A pangkat min 1 dibaca inverse A sama dengan 1 per determinan A atau tadi A kali D dikurangi B kali C, ini determinan A. Kemudian matriks di dalamnya ini kita rubah. Yang tadinya A, di sini D, maka posisinya kita rubah menjadi D dan A. Kita balik posisi pada diagonal utama. Kemudian kita lihat B dan C. Tadinya di sini B, di sini C berubah menjadi negatif B dan negatif C. Artinya kita merubah tandanya. Di sini tadinya positif berubah menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya,
Jika di sini negatif, maka berubah menjadi positif. Dengan syarat determinan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Misalnya di sini ada contoh 8, 6, 5, 4. Maka inverse-nya A inverse, misalnya di sini A pangkat min 1 ya. A inverse-nya sama dengan 8 kali 4 seper determinan, kita langsung seper 8 kali 4 32 dikurangi 6 kali 5, hasilnya 30. Kemudian elemen-elemennya kita rubah seperti tadi, dirubah diagonal utamanya 8 dan 4, kita tuliskan 4 dan 8. Kita rubah posisinya. Kemudian untuk tandanya di sini 6 dan 5, maka kita tuliskan negatif 6 dan negatif 5. Kita hitung dulu, seper 32 dikurangi 30 hasilnya setengah. Maka di sini setengah kali 4 negatif 5 negatif 6 dan 8. Seperti ini sudah bisa kita katakan selesai, atau bisa kita sederhanakan lagi penulisannya. Semua angka di dalam matriks ini kita kalikan setengah atau kita bagi 2. Hasilnya adalah 4 kali setengah, di sini hasilnya 2, atau kita bagi 2. Di sini juga dibagi 2, negatif 3. Kemudian ini dibagi 2, negatif berapa? 5/2. Kita cukup tuliskan 5/2. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka inverse dari 8, 6, 5, 4 adalah 2, negatif 3, negatif 5/2, dan 4. Kemudian yang B, misalnya di sini B. B-nya sama dengan ini. Maka B inverse-nya kita hitung dengan cara seperti tadi, seper determinan. Determinannya kita kalikan diagonal ini, 5 kali 4, 20, dikurangi negatif 6 kali 8. Negatif ya, jadi sini juga negatif 48. Negatif 48. Kemudian matriksnya kita rubah seperti tadi. 5 dan 4 kita pindah posisinya jadi 4 dan 5. Kemudian tandanya yang di sini negatif 6 dan 8 kita ganti tanda. Negatif 6 jadi 6. 8 jadi negatif 8. Kita hitung dulu bagian bawah ini. 1/20 dikurangi min. Dikurangi min maka berubah menjadi plus, tambah. 20 ditambah 48. 1/68. Kalikan 4, 6, negatif 8, 5. Seperti ini sudah bisa dikatakan selesai juga, tapi bisa kita sederhanakan lagi penulisannya. Semuanya dibagi dengan 68. Kita cukup tulis 4/68, kemudian 6/68, negatif 8/68, dan terakhir 5/68. Ini inverse matriks 2 kali 2. Kemudian sifat dua buah matriks invertible, misalnya di sini ya, kalau ada A kali B kemudian diinversekan, nilainya sama dengan B diinverse kali A inverse. Jadi posisinya harus dibalik. Begitu juga dengan misalnya di sini B kali A inverse, hasilnya sama dengan A inverse, yang belakang dulu yang ditulis, kemudian kali B inverse. Jadi posisinya bukan BA tapi menjadi AB. Kemudian yang ketiga, jika ada A kali B, hasilnya adalah, jika ada A kali X sama dengan B, maka matriks X ini bisa kita cari dengan cara A inverse dikali B. A-nya di depan, kita pindah ruas di sini. Jadi merubah ruas matriks itu sama dengan inverse ya. Jadi ketika ini dipindah ruas ke sebelah kanan, maka A-nya menjadi A inverse. Karena posisi A di depan, maka di sini pun A-nya di depan.
Jika seperti yang keempat ini, X kali A sama dengan B, maka X-nya sama dengan B kali A inverse. A-nya pindah ke sebelah kanan menjadi A inverse. Karena posisi A ini di belakang, maka ketika dipindah pun posisinya di belakang. Jadi ini adalah sifat dua buah matriks yang invertible. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini, diketahui matriks A, ada matriks A 2, 1, 5, 3, dan matriks B 3, negatif 5, negatif 2, 3. Tentukan matriks X berikut jika A ini, yang pertama jika AX sama dengan B, dan yang kedua XB sama dengan A. Oke, kita kerjakan dulu untuk sifat yang pertama, untuk soal yang pertama. Di sini ada matriks A dan matriks B, kemudian diketahui AX sama dengan B, maka kita akan menentukan matriks X-nya. Dengan cara sifat tadi, AX sama dengan B, kalau kita akan mencari X-nya, maka A berpindah ke sebelah kanan, ruas kanan, maka A menjadi A inverse. Karena ini posisi A di depan, maka ini pun A-nya di depan. Jadi X sama dengan A inverse B. Kita tentukan dulu A inverse-nya, yaitu 1 per determinan. Determinan A 2 kali 3 hasilnya 6. Dikurangi 1 kali 5, yaitu 5. Kemudian kita tuliskan matriks inverse dari A-nya, pindah ruas, pindah tempat, 2 dan 3, kita tulisnya 3 dan 2. Kemudian 1 dan 5, kita tuliskan negatif 1 dan negatif 5. Kemudian kita kalikan dengan matriks B, kita tuliskan persis matriks B-nya di sini, 3, negatif 2, negatif 5, dan 3. Kita tuliskan utuh seperti ini, kemudian kita hitung dulu. 1 dibagi 6 kurang 5, hasilnya 1. Karena ini 1 per 1, maka hasilnya 1, kita tidak perlu tulis lagi, kita cukup tuliskan 3, negatif 5, 1, 2. Maaf, negatif 1 dan 2. Kemudian kita kalikan dengan 3, negatif 2, negatif 5, dan 3. Karena ini ada dua buah matriks, maka kita lakukan perkalian dua buah matriks seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Maka kita kalikan dulu baris dengan kolom. Baris pertama dengan kolom pertama. 3 kali 3, di sini hasilnya adalah 9. Kemudian negatif 1 kali negatif 2, hasilnya 2. Jadi ini plus 2. Kemudian kita lihat baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama dan kolom kedua. 3 kali negatif 5, hasilnya negatif 15. Kemudian negatif 1 kali 3, hasilnya negatif 3. Nah, kemudian kita kalikan juga baris yang kedua dengan kolom pertama. Lihat baris kedua kolom pertama, negatif 5 kali 3, kita tulis di sini negatif 15. Kemudian 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 4. Yang terakhir kita kalikan baris kedua dan kolom kedua. Negatif 5 kali negatif 5, hasilnya 25. Kemudian 2 kali 3, hasilnya 6. Maka sini plus 6. Terakhir kita hitung matriksnya, penjumlahan dan pengurangannya. 9 tambah 2, 11. Kemudian negatif 15 dikurangi 3, negatif-negatif, semakin banyak negatifnya jadi negatif 18. Kemudian yang bawah negatif 15, negatif 4, semakin besar juga negatif 19, 25 tambah 6, hasilnya 31. Jadi matriks X adalah 11, negatif 18, negatif 19, dan 31. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Matriks A dan B masih sama, tetapi ini soalnya adalah X, B sama dengan A. Untuk menentukan matriks X-nya, maka yang harus berpindah ke ruas kanan adalah matriks B.
maka yang di-inverse adalah matriks B. Matriks B berada di belakang. Di belakang, maka ketika dipindahkan juga pindahnya ke belakang. Jadi X sama dengan A kali B inverse. Kita tuliskan dulu matriks A-nya persis seperti pada soal 2, 1, 5, 3. Kemudian kita hitung inverse dari matriks B. Inverse-nya kita hitung dengan menuliskan determinannya dulu. 1/3 kali 3 jadi 9 dikurangi dengan negatif 5 kali negatif 2, hasilnya positif, jadi positif 10. Kemudian kita tuliskan inverse-nya dari B, pindah tempat 3 dan 3, karena ini angka yang sama maka tetap di sini 3, di sini 3. Kemudian ini negatif 5 berubah jadi 5 dan negatif 2 berubah menjadi 2. Kita hitung soal inverse-nya dulu. Ini tulis dulu seperti pada soal 2, 1, 5, 3. Kemudian kita hitung 9 dikurangi 10, hasilnya negatif 1. Artinya semua yang ada di dalam inverse ini, di dalam matriks ini kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 3, negatif 2, negatif 5, dan negatif 3. Kita kalikan dengan cara perkalian dua matriks. Kita lihat dulu baris pertama kali kolom pertama. Baris pertama kali kolom pertama 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Kemudian 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. Kemudian masih baris pertama tapi kita kalikan dengan kolom kedua, maka 2 kali negatif 5 hasilnya negatif 10. 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 3. Dan baris kedua kita kali dengan kolom pertama. 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 15. 3 kali dengan negatif 2 hasilnya negatif 6. Terakhir kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua. 5 dan negatif 5 hasilnya negatif 25. Kita kalikan 3 dengan negatif 3 hasilnya negatif 9. Kita hitung hasil akhirnya. Jadi X-nya adalah negatif 6, negatif 2, semakin banyak negatifnya jadi negatif 8, negatif 10, negatif 3, hasilnya negatif 13, kemudian negatif 15, negatif 6, semakin besar juga negatifnya, hasilnya negatif 21, dan terakhir negatif 25, negatif 9, hasilnya negatif 34. Ya, itu tadi hasil dari X untuk soal yang kedua, yaitu negatif 8, negatif 13, negatif 21, dan negatif 34. Yang terakhir kita akan ada latihan soal. Ini setelah kalian tadi melihat penjelasan dari video ini, silahkan kalian pelajari materinya dan kerjakan soal secara mandiri. Di situ ada soal nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Kalian kerjakan di kertas dan dikumpulkan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.